yang lainnya juga. Terpujilah nama Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk berkat kesehatan, nafas kehidupan yang menjadi bagian kita semua. Sebagai bukti ucapan syukur kita, mari kita menunjukkan senyum termanis kita di perangkat yang kita gunakan. Puji Tuhan. Dan hari ini sebelum kita kembali mengikuti hari kedua, kita akan mengundang kuasa Roh Kudus lewat berdoa dalam hati kita masing-masing. Hari yang kedua, how can I know God? Nah, lebih kenal akan lebih sayang. Kemarin ketika kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa, firman dan pengalaman yang sudah dibawakan oleh kedua hamba Tuhan, Bang Willy Yonas dan Bang Grady Yonas. Akan perkenalkan lebih dalam lagi ya. Bang Willy Yonas selain bekerja di bagian kesehatan di beberapa rumah sakit, Willy sukacita untuk membagikan pola hidup sehat, menggunakan podcast di Spotify juga berbagai macam. Salah satu pelayanan digital yang dia lakukan untuk Yesus dengan membagikan gaya hidup sehat. Dan juga Bang Willy ini aktif, dia menuliskan berbagai macam artikel di website, juga menulis di e-book. Dan beliau senang membagikan cara menyiapkan makanan sehat. Salah satu makanan favoritnya adalah tempe dari berbagai jenis kacang-kacangan. Wah, sama kita Bang Willy, sama. Dan di sini juga banyak anak-anak nih yang suka makan makanan tradisional Indonesia, tempe. Bisa lambaikan tangan ya. Kita Indonesia asli ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Bang Grady Yonas? Nah, beliau selain melayani sebagai chaplain di universitas, kemarin sudah dijelaskan secara singkat. Nah, Bang Grady ini sukacita untuk membagikan pengalaman Alkitab secara mendalam dari buku-buku Roh Nubuat melalui Instagram. Bang Grady kemarin saya sudah follow ya. Bisa dicek ya. Wah, bagus sekali, banyak ayat Alkitab di situ, ada begitu banyak pengikutnya ya. Juga Facebook dan website. Dan banyak jiwa-jiwa yang haus ingin mengetahui bagaimana Allah berbicara melalui Alkitab dan Roh Nubuat dan terpanggil melalui sarana digital. Wah, luar biasa sekali ya. Selain di bidang kerohanian, kesehatan juga pantas. Wajahnya luar biasa berseri banget ketika kami melihat, walaupun nggak tatap muka langsung ya. Semangat sekali, aura positifnya terpancar luar biasa. Nah, untuk itu kami sangat terberkati dan menantikan akan pekabaran pada saat ini. Dan didahului dengan lagu buka yang akan dibawakan oleh Samuel Silitonga. Disilahkan. Samuel Silitonga, kelas 9, 2, bisa membawakan lagu pujian. Sepertinya belum join ya, belum lihat. Kita langsung dari lagu pujian dari SMA yang kita akan lihat videonya saat ini.
Consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder that powers through the universe display. There sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. There sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Went through the world and forth there's a wonder and heal the birds in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with songs of adoration and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Puji Tuhan, terima kasih. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak mendengar, kalau dari sini memang jelas sekali kedengaran suaranya ya. Kita akan didoakan oleh siswa Nadia, kembali akan mendoakan kedua hamba Tuhan kita saat ini. Silakan Nadia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul melalui via Zoom. Biarlah via Zoom ini dapat kami gunakan dengan baik Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Bang Grady dan Bang Willy Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biar Roh Kudus masuk ke dalam hati kami Tuhan masing-masing. Agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Berkati juga Tuhan guru-guru yang akan guru-guru Tuhan yang mungkin akan mengajar kami Tuhan dan juga Tuhan siswa-siswa yang akan mendengarkan. Biarlah Roh Kudus masuk ke dalam hati kami masing-masing. Berkatilah acara ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, kami serahkan kepada Bang Willy dan Bang Grady. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dari Sekolah Ciracas. Pagi. Salam dari Kota Bandung. Dan abang saya salam dari Amerika Serikat ya ini ya. Sudah malam hari di sana.
Terima kasih banyak Nadia atas doanya. Terima kasih sudah mendoakan kami. Dan itu juga salah satu pelajari firman Tuhan bersama-sama. Teman-teman juga boleh terus mendoakan kami. Supaya apa yang keluar dari mulut kami itu adalah sesuai dengan firman Tuhan saja. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dan kita akan menjawab judul kita, ya Bang ya. How can I... Bagaimana sih kita secara pribadi untuk bisa mengenal Tuhan? Jadi sebelum kita mulai, Alkitabnya ada teman-teman. Ya, kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Jadi siapkan Alkitabnya karena kita akan mengupas cerita dari firman Tuhan dari Lukas 15 mengenai anak yang hilang. Sebelum itu, sebelum kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama, boleh minta tolong Bang Gredi untuk pimpin kita dalam doa? Boleh. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang indah ini di mana kami dapat mempelajari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan ada di atas kami, di dalam hati kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan dapat membukakan pengertian kami akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita ke Lukas 15. Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai 12. Sampai 20. Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Di awal saya akan merangkumkan dulu ceritanya, lalu kita akan mulai membaca, mempelajari ayat per ayat. Jadi teman-teman pasti mungkin sudah familiar, mungkin sudah pernah dengar ceritanya, mungkin sudah pernah baca ceritanya, bagaimana ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak, ada yang bungsu, ada yang sulung, tapi yang bungsu bilang kepada bapaknya, "Bapak, kasih dong semua harta warisan Bapak kepada saya." Dan akhirnya si bungsu ini akhirnya menjual seluruh harta warisannya itu, pergi keluar dari rumah bapak, berfoya-foya, pesta sama teman-temannya, sampai akhirnya dia kehabisan uang, lalu akhirnya dia harus makan makanan babi, dia melarat, dia kelaparan, dan akhirnya dia pun berpikir di titik terendah hidupnya itu, ngapain saya ini jauh-jauh dari rumah Tuhan, dari rumah bapak saya, karena ternyata di rumah bapak saya itu lebih enak, lebih baik. Dan akhirnya anak yang bungsu ini memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Nah, kita akan mulai melihat, mempelajari. Akan mulai dari ayat yang keberapa nih, Bang? Mulai dari ayat 11. Oke. Ayat 11. Mungkin bisa dibacakan? Ayat 11 berkata, kita bahas ayat 11 sampai 13 ya. Dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Oke, ini ada yang menarik nggak Bang dari beberapa ayat ini, dari 3 ayat ini? Ya mungkin kalau misalnya kita mau ngerti Alkitab lebih dalam ya, kita harus bertanya, apa sih sebenarnya yang anak bungsu dari ayahnya? Oke. Dari ayat Apa sih yang anak ini? Kayaknya kalau dari ayat ini kayaknya anak bungsu pengen harta nih. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya lihat lebih jauh lagi ya, coba perhatiin di ayat ya, ayat 13 bilang, berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dengan kata lain, Alkitab nggak bilang kalau anak bungsu ini cuma pergi ke rumah tetangga,
Kita nggak bilang kalau anak bungsu ini cuma pindah ke RT sebelah. Ya, Alkitab bilang anak bungsu ini pergi ke negeri. Dengan kata lain, anak bungsu ini pengen punya kekayaan ayahnya supaya dia bisa pergi sejauh mungkin, gak punya hubungan lagi sama Jadi kayaknya kelihatannya anak bungsu ini kayak nggak betah di rumah, kayak cerita kayak kemarin nggak sih, kayak kita nggak suka. Jadi kayak gitu ya Bang ya. Ini ada yang perlu kita perhatiin lagi nggak nih dari ayat-ayat ini? Menurut saya sih itu ya intinya ya. Jadi emang anak bungsu ini tuh benar-benar nggak betah di rumah. Terus juga kalau kita perhatiin lagi nih ya, bagian terakhir dari ayat 13 dikatakan di sana ia harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Yang saya lihat di sini adalah kita mengatakan bahwa anak bungsu ini ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya tuh dilarang sama ayahnya sendiri. Pertama dia pergi jauh ke negeri yang jauh dari ayahnya, sehingga dia bisa melakukan apa yang dia pengen. Dengan apa yang dia inginkan tuh sebenarnya nggak sama harapan ayahnya itu sendiri. Jadi nomor satu, benar-benar anak bungsu ini tuh nggak betah di rumah. Yang kedua, dia benar-benar pengen jauh dari ayahnya. Yang ketiga, dia pengen melakukan sesuatu yang bertentangan sama kehendak ayahnya. Oke, jadi dari 3 ayat pertama ini kita bisa dapat kita lanjutin nih ceritanya Bang dari ayat 14 sekarang. Oke. Baca Will? Ini ayat 14 sampai 16. Ya, boleh. Ini kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya jika di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya ke suara saya masuk. Agak putus. Dia masuk, tapi agak delay. Putus. Agak putus. Oke. Ya. Ada yang menarik Bang dari ayat-ayat ini? Apa sih highlight dari beberapa ayat ini? Ayat 14 sampai 16 ya. Yang menarik di sini adalah bencana. Menurut saya bencana ini menarik banget karena bencana itu kan di luar kontrol si anak bungsu ini ya. Dan tapi bencana itu terjadi. Jadi mungkin sebenarnya ya mungkin buat kita yang udah tahu ceritanya sih, Tuhan itu menggunakan bencana ini untuk sebenarnya manggil anak bungsu ini untuk berbalik sama Tuhan. Jadi ini kayaknya si anak bungsu ini benar-benar berada di titik terendah hidupnya ya. Kayak dia yang tadinya pengen pergi jauh-jauh dari rumah bapaknya yang dia pikir itu akan membuat dia bahagia, tapi akhirnya sekarang malah melarat banget gitu. Dan mungkin implikasinya di sini pelajarannya teman-teman buat kita semua. Kadang kita pikir di luar Tuhan itu kita akan bahagia, kita akan bebas, kita bisa hidup berfoya-foya kayak anak yang si bungsu ini gitu ya. Tapi udah gitu, ternyata
ujungnya itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Dan mungkin sama satu ayat sih Bang, di Yohanes 10 ayat 10, di mana Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi apa yang setan ingin lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah untuk membunuh kita, mencuri, pokoknya menghancurkan kita sehingga kita tidak selamat akhirnya. Ada lagi Bang kira-kira observasi dari ayat-ayat ini? Ya mungkin nambahin aja apa yang kamu bilang ya Will. Kita bisa tahu kalau anak bungsu ini tuh ada di titik terendah karena dia itu lagi ayat 16 ya. Coba teman-teman perhatiin lagi ayat 16 nih. Dikatakan lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Coba bayangin gitu ya, saking kelaparannya sampai dia sendiri nggak punya nasi, dan satu-satunya yang bisa dia makan tuh makanan ampas babi doang. Itu jadi yang bisa jadi fondasi yang kita tarik kesimpulan kalau anak bungsu ini udah sampai ke titik terendah dalam hidupnya. Oke, jadi di sini kita lihat akhirnya si bungsu ini melarat, nggak punya makanan, tapi sebenarnya dia butuh makan, dia lapar. Dan apa sih yang si bungsu ini lakukan selanjutnya? Kita lihat ayat selanjutnya nih, Bang. Kita lihat ayat selanjutnya. Mungkin Abang boleh baca, Bang? Siap. Ayat 17 ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Mungkin yang menarik Will di sini sebenarnya di ayat 17 ya. Yang paling penting itu di kalimat pertamanya, menyadari keadaannya. Dalam setiap pertobatan, dalam setiap perjalanan untuk mengenal Tuhan, kita harus menyadari keadaan kita. Tanpa kesadaran bahwa kita itu melarat, bahwa kita itu butuh Tuhan, gak akan kita bisa tiba kepada Bapa. Dan di kasusnya anak bungsu nih, anak bungsu ini bisa sampai akhirnya dia sadar karena dia hilang uang, hilang teman, sampai akhirnya dia harus berusaha makan makanan babi. Itu yang sebenarnya tuh membuat dia sadar akan kasih Bapa. Mungkin itu yang pertama yang aku lihat sih. Kalau menurut kamu gimana, Will? Emang itu kalimat kata menyadari itu kayaknya yang perlu digarisbawahi banget, bahwa karena kalau misalnya gitu ya, aku kepikirannya kalau misalnya aku nggak ngerasa aku butuh abang gitu, ya aku kan ngapain pergi ke abang gitu. Sama juga kalau kita dengan Tuhan gitu. Kalau kita nggak ngerasa kita butuh Tuhan, Benar. tapi kita bisa disadarkan kita butuh Tuhan, itu hanya dengan pekerjaan Tuhan juga gitu. Karena kayaknya kalau enggak gitu kan kayak, saya orang Kristen, saya juga ke sekolah Kristen aja deh. Saya kayak udah oke lah gitu kan. Dan itu ini yang bahaya gitu, karena mungkin kita juga dulu ngalamin kayak gitu ya, kayak kita kayaknya fine aja deh, kita nggak benar-benar menyadari kondisi kita sebenarnya kita melarat, kita itu buta, kita itu membutuhkan Tuhan gitu. Betul banget. Dan sebenarnya posisi yang paling bahaya buat kita adalah kalau misalnya kita ngerasa nggak butuh Tuhan. Kalau misalnya hidup saya oke-oke aja tanpa Tuhan. Contoh kayak, walaupun misalnya ya, teman-teman mikir nih, dalam hati teman-teman mikir kayak, ya walaupun saya nggak berdoa, toh makanan juga ada. Toh orang tua juga masih bisa ngasih saya pakaian. Toh saya juga masih bisa tidur. Toh saya juga masih punya HP. Saya juga masih bisa sekolah. Karena kita secara realitanya ya, kita nggak ngelihat, kita nggak miskin, kita punya makanan, kita punya pakaian. Kita nggak ngelihat kebutuhan, jadi kita mikir kalau kita tuh nggak butuh Tuhan. Padahal realitanya di dunia spiritual gitu ya, secara rohani, kita itu benar-benar butuh Tuhan. Right, betul. Dan kayaknya yang menarik lagi di ayat-ayat ini adalah kalau teman-teman perhatiin di Lukas 15,
kan itu ada perumpamaan domba yang hilang, ada perumpamaan koin yang hilang. Nah, di sini ada perumpamaan anak yang hilang. Apa bedanya anak yang hilang dengan domba yang hilang dan juga koin yang hilang? Anak yang hilang ini, dia itu tahu jalan pulang. Dia udah tahu, saya udah ada di posisi paling rendah, dia udah menyadari keadaannya, dia pulang kepada bapaknya. Beda sama domba gitu kan ya Bang? Domba kan akhirnya domba dicari sama gembalanya. Koin yang hilang itu juga dicari sama yang pemilik koin itu. Dia sapu-sapu rumah, bersih-bersih rumah. Tapi yang beda dengan anak yang hilang, tahu jalan pulang. Kira-kira jadi anak ini, dia tahu yang benar, tapi dia tetap melakukan yang salah. Akhirnya dia menyesal, dia menyadari kondisinya, akhirnya dia juga tahu jalan pulang. Nah mungkin gimana tuh Bang pelajarannya buat kita? Apakah kita juga seperti anak yang hilang ini yang tahu jalan pulang juga sebenarnya, tapi kita pertanyaannya mungkin mau balik atau enggak nih? Ya bener banget Will, kayak nyambungin ya sama pengalaman kita yang kita share kemarin. Sebenarnya kita tuh jadi kayak anak bungsu yang hilang juga. Walaupun kita nggak ninggalin rumah, walaupun kita nggak berfoya-foya, walaupun kita nggak tinggal sama babi gitu ya, berusaha makanan-makanan babi. Kita nggak nyampe ke titik itu. Tapi kita masih ada di keluarga Kristen, kita masih ada di keluarga Advent, mama papa masih ada juga, tapi justru malah kita belajar untuk menyadari kebutuhan kita di dalam keluarga itu. Jadi mungkin ini juga kesempatan buat teman-teman semua ya. Teman-teman tuh nggak harus sampai jatuh ke titik terendah di mana teman-teman tuh butuh makan makanan babi sampai akhirnya sadar akan kebutuhan teman-teman akan Tuhan. Kita tuh kalau kita nggak perlu gitu sampai datang ke titik itu. Selagi ya sama kayak yang kita share kemarin, selagi kita mendengarkan suara Roh Kudus dan tidak menolaknya ya. Dan tidak. Jadi ini kondisi anak yang bungsu sejauh ini, anak yang hilang, dia akhirnya menyadari kondisinya. Udah gitu dia mulai bertekad nih di ayat 18, dia bilang aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Tapi yang lebih penting itu di ayat 20-nya ya Bang ya. Mungkin kita bisa baca ayat 20. Ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih